Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin, dan dimudahkan semua urusannya. Nah oke teman-teman, kali ini kita bikin video berbagi pengalaman Captiva Diesel FL tahun 2012. Jadi kemarin owner telepon kita, mobilnya parkir di rumah, tidak bisa nyala. Kebetulan lokasinya tidak jauh dari rumah kita, jadi kita datangin ke rumahnya dan kita nyalakan. Ternyata ada masalah di injektornya. Nah yang kedua yaitu ada masalah di maticnya. Nah jadi sekarang mobil ini kalau nanjak, nah ini nanjak yang seperti ini aja. Ini kemarin mobilnya didorong ke atas, sangat berat sekali tenaganya. Nah untuk indikator di speedo itu tidak muncul indikator huruf maticnya seperti huruf R, D, N. Nah itu tidak muncul. Nah kita mulai dari lepas THCM dan body palletnya dulu. Nah kemudian ownernya juga minta sekalian di cleaning total. Nah cuma kita perhatikan kemarin masalah cuma di injektor dan turbonya. Mungkin turbonya kotor, karena setelah kita cek tuasnya itu di saat digas tuasnya bergerak sangat sedikit sekali. Nah kalau kita akselerasi spontan, injak pedal gas dalam, itu langsung berasap. Untuk pengerjaannya sama dengan video-video sebelumnya, cuma untuk di mobil ini kita ada pengerjaan di bagian matic. Nah untuk mengeluarkan THCM dan body palletnya kita lepas dulu bagian depan. Ini lepas semua sampai ke radiator. Kita lepas gantung mesin, nah nanti kita cek dari luar dulu. Nah nanti kalau indikator maticnya udah normal, baru lanjut kita cleaning total. Jadi kita selesaikan dulu kasus maticnya, biar nanti kita tidak bongkar pasang. Oke bos? Oke. Coba kita cek speedonya. Nah ini, bentar. Nah itu. Nah sekarang kita pindah. Nah ini D, N, tak muncul. P, kita coba manual. Nah jadi untuk pengerjaan ini kita bereskan dulu maticnya, baru lanjut kita ke mesin. Nah untuk mesin kita nanti cleaning totalnya fokus di jalur bahan bakar dan jalur turbonya. Nah untuk proses pembongkaran, mohon maaf kita tidak bisa videokan detail karena ini udah banyak videonya. Jadi buat teman-teman yang cari video detailnya ada di part 1, 2, 3, dan 4. Nah biasanya kita bikin video pembongkaran, pencucian, pemasangan, dan terakhir running. Nah kalau teman-teman ketemu video ada yang part 1, 2, 3, dan 4, nah itu udah pasti lengkap semua. Mulai dari bautnya, nah itu nanti kita jelaskan bautnya masih ori atau tidak. Kemudian baut headlamp berapa, toolnya apa aja, cara melepas turbo, cara melepas intake, udah lengkap semua. Itu bisa teman-teman aplikasikan. Jadi untuk di video ini kita berbagi pengalaman, proses, analisa, dan memperbaikinya. Nah nanti kita jelaskan permasalahannya apa dan cara penyelesaiannya gimana. Oke? Sun? Oke. Nah mudah-mudahan nanti saat kita pembongkaran THCM, mudah-mudahan tidak ada ketemu gram oli atau serbuk-serbuk besi. Nah berarti insya Allah itu aman bagian mekanikalnya. Nah oke teman, kita lanjutkan. Kita lepas dulu bagian sasis depan, lanjut kondensor, intercooler, radiator. Nah untuk kondensor, biar nanti kita tidak perlu penambahan preon, kita nggak usah lepas nepelnya. Nanti kondensornya kita renggangkan. Nah untuk cleaning total seperti biasa, kita kinclongkan semua ruang mesinnya. Jadi maksudnya cleaning total bukan berarti mengkinclongkan, karena kalau untuk mengkinclongkan saja itu sangat mudah sekali, teman-teman tinggal pergi ke salon, minta sama abang salonnya bersihkan mesinnya dan kinclongkan. Dan yang pasti bengkel salon mempunyai alat yang lebih pro. Nah kalau kita di sini itu cleaning total, bersih dan mengkilat itu adalah bonus dari pengerjaan. Maksudnya bukan mengkilatkan atau membersihkan. Betul bos? Betul. Nah, jadi bersih itu bukan pencapaian, tapi itu adalah hasil sebuah proses. Intinya pengerjaan kita adalah memperbaiki dan menyelesaikan kasusnya, kemudian meremajakan part mana yang harus kita remajakan. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan nanti mobilnya bisa kembali normal. Oke bos? Oke. Bongkar bos. Siap. Mesinnya nanti bos ya, lepas ini aja dulu. Pas baterai dulu lepas nih. Keluarkan THCM sama body palletnya dulu. ECU-nya lepas nih. Ini bagian sini lepas nih. Kita mau lihat konektor sling matic-nya. Nah oke teman, kita lanjutkan.
Nah, jadi kemarin kita mau cek maticnya dulu, ternyata memang masalah di maticnya. Jadi banyak gram. Ini udah ketelepas THCM sama body palletnya. Nah, jadi positif matic masalah mekanikalnya. Nah, untuk indikator maticnya yang tidak muncul di speedo itu masalah di PNP-nya. Nah, ini. Nah, ini PNP yang kita punya, kita pasangkan. Nah, ini PNP-nya. Nah, ini yang masalah. Nah, ini yang menyebabkan indikator di speedonya tidak muncul. Nah, ini gram semua. Nah, ini gram. Nah, ini sensor outputnya, ini ada gramnya. Nah, positif mechanical maticnya yang salah dan PNP-nya. Nah, kalau ini bisa di repair kalau PNP-nya. Nah, itu punya kita yang dipasangkan. Kita coba. Nah, jadi karena kita sekalian kemarin mau juga perbaiki di bagian mesin, cleaning total. Nah, sekalian kita lepas semua. Nah, jadi nanti maticnya kita turunkan. Nah, untuk menurunkan matic kita lepas roda kiri dan kanan, lepas as rodanya, kemudian lanjut kita lepas cross member. Nah, ini sasis yang di bawah mesin. Nah, itu kita lepas, kita turunkan. Nah, baru bisa matic kita keluarkan. Nah, jadi nanti yang tinggal di mobil ini cuma deksel dan bloknya. Nah, ini turbo udah kita lepas. Nah, ini kondisinya yang bagian depan. Nah, jadi setelah nanti bagian mesin kita lepas semua, nah baru lanjut kita lepas roda kiri dan kanan, lepas as rodanya. Cuma nanti kita tidak bisa detailkan videonya, karena kalau kita detailkan ini mungkin lebih dari 1 jam. Nah, untuk di sini kita khusus perbaikan di bagian mesin dan bagian maticnya, proses pengerjaannya. Sekalian kita lakukan cleaning total di mesinnya. Yang penting pengerjaannya tetap hati-hati, teliti dan bersih. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut pembongkaran bagian intake dan egernya. Nah, habis itu baru lanjut kita turunkan maticnya. Nah, karena kita nanti menggunakan katrol, kita nggak punya hidrolik, jadi kita menggunakan tiang gawang yang ini sebagai untuk tahanan katrolnya. Nah, jadi nanti maticnya sama cross membernya kita turunkan dengan katrol. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, cross member kita lepas. Nah, jadi untuk lepas cross member sekalian aja kita lepas krokelnya. Nah, saat pelepasan seperti ini baru bisa kita cek apa nanti part yang harus kita remajakan. Nah, seperti ini busing besarnya itu pecah, engine mounting belakang sama depan udah pecah. Nih. Nah, jadi untuk bagian di cross member nanti ada peremajaan, karet U stabil, engine mounting depan belakang, kemudian busing besar dan busing kecil. Nah, otomatis kap mesin harus kita lepas. Nah, sebelum matic kita turunkan, karena engine mounting depan belakang udah lepas, tidak ada tahanan lagi. Nah, di bawahnya tetap kita tahan sama balok. Nah, biar nanti di saat kita menurunkan matic, lepas bot maticnya mesinnya tidak turun. Nah, sekalian nanti kita ada pengecekan di bagian kanan mesin, itu banyak rembesan oli. Nah, ini bagian kanan. Nah, perhatikan tensionernya, banyak oli, berarti rembesannya dari sebelah kanan mesin. Nah, ini nanti kita bersihkan semua. Nah, itu partnya, intake, intercooler, turbo, EGR, radiator, selang dan piping turbo. Ini as rodanya. Kinclongkan nanti semua, bos. Siap. Nah, jadi untuk pengerjaan cleaning total itu udah selesai, pembongkaran udah lepas semua. Nah, sekarang kita lanjut turunkan maticnya. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Nah, maticnya udah kita turunkan. Coba kita lihat kondisinya.
Nah, ini kondisinya. Cuma kita temukan banyak oli, banyak rembesan oli di bagian mesin sebelah kanan, bagian sini dan bagian belakang. Nah, kalau bisa nanti mesinnya kita turunkan, kita bereskan di bawah mesinnya. Jadi biar kita leluasa ngerjainnya, kita rapikan semua rembesan yang ada di bagian mesinnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, partnya sebagiannya kita cuci. Sambil menunggu part yang lain datang, kita bersihkan dulu, kita cleaningkan dulu semua jalur turbo dan jalur bahan bakarnya. Jadi untuk proses cleaning kita lanjutkan sambil menunggu part maticnya. Jadi karena banyak rembesan oli di mesinnya, di bagian cover timingnya yang sebelah kanan, jadi biar kita lebih gampang kerjaannya, kita putuskan untuk keluarkan mesinnya. Jadi karena bagian depan udah terlepas semua, kita keluarkan lewat depan aja. Kita lebih mudah untuk mengeluarkan mesinnya. Nah, nanti kita tahan pakai katrol, kemudian kita lepas engine mounting kanan. Nah, kita buang ganjalan balok yang ada di bawah mesin. Nanti kita turunkan mesinnya, kemudian kita tarik ke depan. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Kita turunkan mesinnya, habis ini lanjut kita kinclongkan semua. Nah, ini cos member kita bersihkan, kita cuci. Nah, untuk bagian mesin nanti kita rapikan semua wiring, cover yang terkelupas. Nah, ini kita yakin mobilnya hampir seperti baru. Cuma untuk mesin, mobil ini nggak ada masalah. Untuk mesinnya sangat sehat, cuma masalah di jalur pernapasan dan jalur bahan bakar. Dan itu pun bukan masalah di mekanikalnya, cuma kurang optimalnya kerja part. Jadi kita putuskan untuk cleaning total. Jadi untuk mesin kita nggak ada penggantian partnya. Perbaikan di bagian oli yang rembes dan bagian sebelah kanan mesin, yaitu bagian roller dan fan belt. Nah, oke teman, lanjutkan. Nah, jadi kita putuskan untuk turunkan mesinnya, kita keluarkan mesinnya biar kita lebih gampang untuk membersihkannya. Nah, ini proses untuk cleaning mesinnya. Mobilnya bersih luar dalam. Jadi kalau bersih itu jangan luarnya aja ya bos ya. Bersih itu dimulai dari dalam. Nah, ini bagian belakang, nah ini bagian intake. Nah, buat teman-teman yang cleaning intake-nya atau cleaning total, nah untuk bagian belakang axle-nya atau yang ke intake, nah ini kondisinya. Tetap ya teman-teman, nanti terakhir mesinnya kita cuci pakai air, kita bersihkan, kita bikin kinclong mesinnya. Nah, ini bagian belakang, nah ini wheel collar, nah ini bagian pulley damper. Nah, jadi karena banyak rembesan oli kanan mesin itu di cover timingnya. Nah, kemudian ada rembesan juga di bagian oil collarnya. Nah, nanti ini kita perbaiki, kita lepas covernya. Nah, ini roller semua, pulley damper kita lepas. Kita rapikan, kita bersihkan semua yang ada rembesan. Nah, ini yang bagian depan, area turbo. Nah, ini water pumpnya, nanti kita bersihkan. Nah, ini kondisi ruang mesinnya setelah mesin kita keluarkan. Nah, untuk wiringnya nanti kita rapikan, covernya kita perbarui. Nah, tetap nanti untuk ruang mesin kita cuci, kita bersihkan, kita bikin kinclong. Nah, untuk kondensor tetap kita pasang seperti ini. Kita pakai webbing untuk tahanannya. Jadi tetap nanti kita memakai freon yang lama. Nah, ini kompresornya. Oke, mantap. Kinclongkan bos ya. Minimal hampir seperti baru. Nah, kita kinclongkan dulu mesinnya. Jadi kemarin kita udah bersihkan lubang intake yang di deksel. Nah, yang ini sama seperti kita cleaning total sebelumnya, cuma bedanya ini mesinnya di luar. Nah, ini udah kita tutup sama lakban. Setelah kita bersihkan, kita tutup. Nah, ini yang jalur
oil cooler, kita tutup. Nah ini untuk suplai pump, nah ini kita tutup semua. Nah ini nanti cover timingnya mau kita lepas. Nah kemungkinan nanti kita ganti sekalian damper gate timingnya. Oke bos, siram bos. Lanjut bos, terus bandar bos. Mantap. Nah ini injektor terakhir ya, nanti injektor kita cleaning bisa kita mau menyalakan mesinnya. Nah untuk disuplai pump, nah ini SCP nya nanti ini kita lepas. Nah kita bersihkan. Nah ini bagian ke intake, jadi kalau terpasang ini bagian belakang. Bagian belakang mesinnya. Nah ini intake nya. Nah, ini kita tutup pakai plastik. Nah ini bagian kanan. Nah ini nanti kita lepas ya teman. Sebelum kita pemasangan, ini puli damper kita lepas, ini kita lepas, water pump kita lepas. Nah setelah kita lepas cover paletnya, kita lepas cover timingnya. Nah ini bagian timing ya, sebelah kanan timing chainnya. Nah ini nanti kita ada penggantian damper guide nya. Ada 2 buah di sini yang di timing, warna hitam dan warna putih. Sekalian kita ganti. Luar biasa, mantap. Nah ini bagian depan, nah ini water pump, nah ini area turbo, nah ini header, nah ini kondisinya. Nah ini cross member. Kita ada peremajaan engine mounting depan dan belakang, karet U stabilizer, dan ball joint. Nah itu nanti kita ganti. Nah itu bushing arm besar, kondisinya karet udah pecah, dan sekalian kita ganti bushing arm kecilnya. Nah setelah ini lanjut kita cleaning ruang mesin, yaitu proses ketiga, penyabunan secara menyeluruh untuk ruang mesinnya. Oke mantap. Oke kita lanjutkan.
Oke, siram bos. Oke, mantap. Oke, kita matikan bos. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah kita selesai pencucian mesin dan ruang mesin. Nah, nanti kita lanjut proses pengeringan, yaitu merapikan wiring. Ini baru kita bersihkan. Cuma nanti covernya kita perbarui. Nah, yang seperti ini. Nih. Nah, untuk proses pengeringan nanti semua plastik yang kita pakai untuk menutup soket itu kita lepas semua, lanjut kita bersihkan soketnya. Jadi tetap sebelum pemasangan kita pastikan nanti semuanya bersih, wiringnya bersih, soketnya bersih dan kering, baru lanjut kita pemasangan. Nah, untuk proses pengeringan yang pertama kita menggunakan angin kompresor. Setelah kita anginkan, lanjut kita bersihkan semuanya dengan karbu cleaner atau kontak cleaner. Oke, mantap. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Nah, itu partnya. Nah, habis ini kita lanjut merapikan ruang mesinnya. Nah, seperti ini. Kita rapikan semua wiringnya. Nah, ini kondisinya setelah kita keringkan. Ini bagian kanan, poster rem, bagian belakang. Oke, mantap.
Nah, karena kita juga ada peremajaan di bagian mesinnya, yaitu penggantian seal kuras belakang, ini partnya. Nah, posisinya di sini. Kemudian kita penggantian damper timingnya. Nah, ini salah satu bukti bahwa harga tidak menipu kualitas, harga berbanding lurus dengan kualitas olinya. Nah, teman-teman perhatikan, sangat bersih sekali. Nah, ini menggunakan oli Q8 530 8800. Nah, ini kita mau penggantian damper timingnya. Kebetulan kita ada pengerjaan di bagian covernya, ada yang rembes, jadi sekalian kita ganti damper timingnya. Mantap kinclong. Apa tuh, Dik? Nah, jadi teman-teman, nah berhubung videonya lumayan panjang, kita bagi menjadi 2 part aja. Nah, untuk video ini kita jadikan dengan judul pembongkaran. Nah, nanti kita lanjut part 2-nya, yaitu pemasangan. Jadi untuk pengerjaan berikutnya kita lanjut merapikan wiring. Nah, ini kita ganti semua covernya, kita perbaiki wiring yang terkelupas. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kesempatan kita meremajakan part dan merapikan wiringnya. Jadi cleaning total itu bukan berarti kita hanya menkinclongkan, tapi mengoptimalkan partnya atau mengganti partnya mana yang harus kita remajakan. Nah, oke teman, sekian dulu video kita lanjut part 2-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah cara penjabarannya, bahasa mekanikalnya, atau pengambilan gambar yang tidak sempurna, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga. Salam mudahnya merawat Captiva.